Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam kopi inspirasi 81 ya. Kali ini saya akan meng-share hal yang sangat penting ya buat teman-teman semuanya. Yang sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya adalah untuk perawatan. Nah, bisa jadi pertanyaan itu, Pak, saya membeli kebun sawit dan lama tidak dirawat, pupuk apa yang cocok? Nah, yang seperti itu sering sekali ditanyakan. Ini penting sekali ya mengenai jenis pupuk. Nah, di belakang saya ini ada kebun sawit milik petani. Ada dua jenis, saya tunjukkan kepada teman-teman semua langsung di lapangan. Kita lihat mana pupuk yang cocok untuk kedua jenis ini. Yang satu dirawat dan yang satu tidak dirawat ya. Nanti kita tunjukkan kepada Anda semuanya. Ini saya langsung ke lapangan supaya lebih paham ya. Lebih paham melihat langsung jenis melihat langsung kebunnya seperti apa kondisinya. Saya akan memberitahu sebaiknya dipupuk seperti apa. Baik teman-teman, saya berada di kebun milik swadaya dan di samping kiri saya ini ya, di samping kiri sini ini kebun yang dirawat teman-teman. Kemudian ada kebun di sana yang tidak dirawat. Anda bisa lihat. Nah, pasti bentuknya berbeda ya teman-teman. Kalau yang sebelah sini itu terlihat batangnya besar ya, batangnya ini besar ya, coba Anda lihat ya, besar. Kemudian daunnya hijau ya. Kemudian buahnya juga setidaknya ada ya, buahnya setidaknya ada, walaupun tidak dirawat biasanya buahnya juga ada teman-teman. Tapi yang jelas ini performanya terlihat sekali bahwa batangnya ini besar ya, batangnya besar, kemudian daunnya hijau merekah ya, bagus ya. Ini tandanya kebun ini dirawat. Ini yang pertama teman-teman ya. Bisa Anda lihat performanya dan ini sangat hijau. Dan di sini saya menemukan juga habis di pupuk Ponska ini teman-teman. Nah, habis di pupuk Ponska. Nah ya. Ini untuk kebun yang dirawat. Nah, untuk kebun yang dirawat ini Anda bisa menggunakan pupuk apa saja, baik majemuk maupun pupuk tunggal ya, baik majemuk maupun pupuk tunggal. Jadi kalau kebun yang terawat seperti ini Anda bisa pakai pupuk tunggal juga tidak apa-apa, menggunakan yang standar teman-teman ya, menggunakan tabel yang standar, tabel pemupukan berdasarkan tahun ya, berapa usia daripada sawit Anda ya, sawitnya Anda ini berapa usianya, gunakan standarnya pupuk itu ya, pupuk untuk sawit ya. Baik Anda standar untuk dari konsultan Anda, atau standar dari pabrik atau perusahaan sawit ya, atau standarnya yang jelas pasti tidak jauh beda teman-teman. Bisa juga pakai standar pupuk majemuk, tidak masalah, tapi yang standar. Nah, yang seperti itu kalau sawit itu sudah terawat. Nah, seperti ini contohnya sawit yang kebunnya terawat. Jadi performanya pasti kelihatan bekas-bekas ini proningan atau lahannya bersih ya, seperti ini tidak banyak pohon-pohon yang tinggi yang menghalangi, walaupun ada itu tidak masalah, tapi yang jelas performanya terlihat hijau dan batangnya besar ya. Buahnya, nah kalau buahnya ini tergantung dari ini teman-teman ya, tergantung dari bibitnya juga bisa jadi ya, seperti itu. Yang jelas performa daripada sawit itu terawat ya, terawat. Nah, itu maksud saya. Kalau buahnya tergantung dari pemeliharaannya masing-masing ya teman-teman. Untuk yang sawit ini milik swadaya saya tidak tahu pemeliharaan seperti apa. Anjuran saya, maksud saya, kalau sawit yang terlihat sudah terawat seperti ini, Anda membeli lahan atau punya Anda yang misalkan belum tahu masalah pemupukan, mendapati daripada lahan yang seperti ini, yang sudah terawat seperti ini, Anda tinggal melanjutkan menggunakan sistem pemupukan berdasarkan tabel standar tabel yang ada ya. Nah, seperti itu bisa. Jadi berdasarkan umur ya. Di tabel itu berdasarkan umur sawit. Nah, jelas ya teman-teman. Ini untuk yang pertama ya teman-teman. Untuk sawit yang kondisinya terawat. Nah, ini yang pertama. Oke, kita lanjut ke sawit yang di sana yang kondisinya tidak dirawat. Ini kita jalan ke arah sawit yang kondisinya tidak dirawat ya teman-teman. Nah, ini terlihat betul ya teman-teman kondisi sawit ini. Nah, ini baru saja dirawat teman-teman, baru saja melakukan pruning ya,
Terlihat ini ada pruning, kemudian pembersihan lahan disemprot. Ini terlihat ini baru saja. Nah, jadi ini kondisi sawit yang tidak dirawat atau lama tidak dirawat. Nah, jika Anda mendapati sawit yang kondisinya seperti ini, entah Anda beli atau sawit Anda sendiri yang mungkin punya kesibukan sehingga tidak merawat sawit Anda, maka Anda menganalisanya adalah kekurangan unsur haranya apa. Nah, ini sudah jelas batangnya kecil ya teman-teman ya. Batangnya kecil, kemudian daunnya terlihat kecil-kecil dan apa? Harusnya kan kalau subur tuh lebar-lebar daunnya ya, hijau merekah gitu ya. Jadi ini daunnya kecil-kecil kemudian menguning teman-teman. Menguningnya ini lengkap. Ada bintiknya, menguning secara apa, kekurangan nitrogen iya juga ya. Nah, kelihatan ya. Kekurangan KCl ya juga. Nah, ya. Jadi lengkap. Ini menguningnya lengkap. Dan kemudian batangnya juga mengecil. Jadi fosfornya juga kurang. Apalagi buahnya teman-teman. Sama sekali buahnya teman-teman. Jadi bisa Anda lihat seperti ini. Nah, jadi analisanya mudah teman-teman ya. Pilihan pupuknya apa teman-teman kalau seperti ini? Nah, jadi kalau memang sudah lama tidak dirawat, yang pertama Anda lihat dari batangnya, kemudian daunnya, pelepahnya dan sebagainya seperti tadi. Yang kedua, sudah jelas pasti lama tidak dipupuk. Jadi kandungan NPK-nya untuk makronya itu saja pasti kurang ya. Nah, itu pasti kurang. Nah, itu secara bersamaan NPK. Jadi ketiga unsur hara makro ini pasti kurang teman-teman. Nah, itu dia. Nah, jadi tidak bisa Anda memupuknya dengan pupuk yang standar seperti yang di tabel teman-teman. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh petani sawit teman-teman. Jadi memang pemberian edukasi kepada masyarakat yang langsung bertanya tidak menunjukkan gambar itu sulit sekali sebenarnya untuk dijawab sebenarnya teman-teman. Tapi kalau dijawab itu akan mengarahkan dengan yang standarisasi saja. Tapi kalau Anda menunjukkan fotonya, gambarnya atau videonya, maka orang itu akan bisa menganalisa itu kekurangan apa ya. Nah, kalau seperti ini kurang segala-galanya teman-teman ya. Ini makronya saja kurang, apalagi mikronya ya, itu sudah jelas. Jadi seperti ini tidak bisa Anda menggunakan pupuk yang standar tabel teman-teman. Kalau seperti ini, jelas yang pertama adalah untuk vegetatifnya ya. Untuk vegetatifnya ini jelas terhambat sekali. Jadi kalau pupuk yang Anda pilih yang lebih besar adalah yang untuk vegetatifnya. Untuk pertumbuhannya itu harus dimaksimalkan dulu. Nah, itu yang pertama teman-teman ya. Jadi Anda tiba-tiba mendapati sawit yang seperti ini, tiba-tiba Anda pakai pupuk yang yang top, yang khusus untuk sawit 13-6-27. Nah, itu sebenarnya ya tetap bagus teman-teman, karena itu khusus untuk sawit, sebenarnya itu bagus. Tapi kalau Anda perhatikan adalah N-nya rendah ya, tidak terlalu banyak, apalagi P-nya ya, fosfornya itu hanya 6 ya. Itu yang tinggi adalah kaliumnya 27. Nah, sedangkan untuk sawit yang seperti ini sebaiknya Anda jangan masalah pembuahan dulu. Yang penting adalah vegetatifnya, pertumbuhannya Anda perbaiki. Besarkan batangnya, perbaiki daunnya dan pelepahnya, baru Anda mikir buah, kan seperti itu. Nah, contohnya ya, perawatan seperti ini yang bisa maksimal adalah Anda perbaiki tanahnya. Nah, seperti teman-teman, ini sudah dibersihkan ya, perbaiki tanahnya dengan pemberian yaitu kohe bisa, organik ya. Ya, kemudian ditambahi dengan dolomit ya. Pokoknya perbaikan tanah itu yang bagus dulu sehingga tanah ini tidak keras seperti ini ya. Nah, ini sudah keras teman-teman, sudah keras, jadi Anda perlu mengemburkannya atau memberikan asupan tanah ini supaya menjadi lebih bersahabat dengan pohonnya. Nah, ibarat orang itu harus diberikan rumah yang layak huni dulu. Nah, gitu teman-teman. Saran saya kalau sawit yang modelnya seperti ini, bagusnya menggunakan pupuk NPK teman-teman. Nah, ya, pilihannya yang terbagus menurut saya menggunakan pupuk majemuk atau NPK. Nah, pupuk tunggal boleh enggak? Ya boleh, bagus saja teman-teman. Pupuk tunggal ya, bagus saja, kasih fosfat kemudian urea seperti video saya yang lalu, itu kalau menggunakan pupuk tunggal. Karena ini kekurangan banyak unsur sekaligus, ya kita kasih yang modelnya pupuk yang majemuk, yang sekaligus punya semuanya, yaitu pupuk NPK atau pupuk majemuk teman-teman ya. Bagus lagi kalau Anda menggunakan pupuk majemuknya yang banyak kadar N dan P-nya teman-teman. Kalau perawatan awal Anda pilih saja sendiri. Apalagi sama besarnya antara N, P dan K itu sama besarnya dan besar-besar semuanya. Bagus teman-teman. Karena
untuk sawit itu kalium memang dibutuhkan paling banyak ya, tapi jangan lupa N dan P nya juga harus diberikan banyak teman-teman, karena ini memang sangat membutuhkan itu saat ini. Jangan dikecilkan untuk N dan P nya. Oke teman-teman, sampai di sini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bagi petani sawit untuk pemeliharaan kelapa sawit, dua jenis ini jenis yang tidak dirawat, dan yang sebelah sana adalah jenis yang sawit yang sudah dirawat. Bagaimana kita merawatnya, untuk perilakunya, pemberian pupuk, dosisnya dan lain sebagainya, dan pemilihan jenis pupuknya ya. Oke, sampai di sini salam tanam berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.